Maaf Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam hadirat Tuhan, mari saya mau ajak untuk bersama-sama kita tundukkan kepala. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur saat malam hari ini Tuhan. Sebagaimana kami ada saat ini semua karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau datang memuji, menyembah Engkau dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau saja yang layak ditinggikan, Engkau saja yang layak dimuliakan Bapa. Terpuji nama-Mu ya Roh Kudus, pimpin setiap doa-doa kami dan kami naikkan pujian dan penyembahan di hadapan-Mu. Biar semua Tuhan boleh kami berikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, Engkau memberkati doa malam Mandarin pada malam hari ini. Kami siap memuji dan menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sama-sama kita angkat pujian. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih.
percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Bapa. Tuhan, kami bersyukur kedatangan-Mu di dunia ini adalah sebagai Raja, di mana kami Tuhan yang anak-anak-Mu ini Tuhan, kami sungguh bersukacita akan Engkau Tuhan, karena anugerah-Mu itu yang membuat kami layak untuk datang kepadamu ya Tuhan. Karena anugerah-Mu itu Tuhan yang melayakkan setiap kami Bapa untuk selalu boleh datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Bersyukur Tuhan kedatangan-Mu di dunia ini untuk datang menyambut kami Tuhan dan menyelamatkan kami dari dosa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau yang begitu mengasihi setiap kami yang seharusnya dihukum, tetapi Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Oleh sebab itu Engkau mengangkat kami sehingga kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Yesus telah lahir dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya.
sia-sia. Pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Juru Selamat kami yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, anak-anak-Mu yang Engkau kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, Engkau telah melawat kami satu persatu, bahkan kami percaya Engkau telah bertata di atas pujian dan penyembahan kami ini. Kiranya pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Pada malam yang indah ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah raya Mandarin pada hari Minggu besok ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan, Kau berikan cuaca yang baik, cuaca yang cerah ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu yang datang tidak mengalami kerintangan atau halangan suatu apapun ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami, kiranya semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan aman, damai. Lawatan Tuhan hadir di tengah-tengah jemaat kami, jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka pulang dengan membawa sukacita damai yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga serahkan petugas yang akan bertugas pada hari Minggu besok ya Tuhan, mulai dari penerima tamu, absensi, multimedia, pemain musik, singer, song leader, bahkan yang akan menyampaikan firman-Mu beserta penterjemah. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati mereka semua, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya berkenan kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan pemimpin kami, pemimpin ibadah Mandarin, Ibu Julian beserta Bapak Arif ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, sehingga memimpin Mandarin tambah hari tambah maju, tambah diberkati Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan segenap pengurus, pekerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GPPS Mandarin. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Bila Tuhan berikan mereka roh persatuan dan kesatuan ya Tuhan, sehingga mereka saling bergandengan tangan satu dengan yang lainnya, sehingga mereka sama-sama melayani ibadah Mandarin, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan GPPS Pusat Sawahan beserta seluruh cabang-cabangnya yang tersebar di seluruh tanah air. Kami serahkan juga kedua penatua kami, seluruh segenap staf, pekerja, pelayan, pengurus, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GPPS Pusat Sawahan. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Engkau berkati mereka semua, sehingga lewat GPPS Sawahan banyak menjangkau jiwa-jiwa, banyak memenangkan jiwa-jiwa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami tidak henti-hentinya ya Tuhan. Pada malam ini kami serahkan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ke tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan pemerintahan kami, dari Bapak Presiden, beserta wakil, seluruh jajaran menteri, bahkan aparatur pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Bila Tuhan berikan mereka roh takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga mereka melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, spiritual dan material.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Indonesia tetap dalam lindungan Tuhan, Indonesia tetap dalam kendali Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami juga serahkan kota kami, kota yang kami cintai, kota Surabaya ya Tuhan. Kami serahkan pemimpin kami dari Bapak Wali Kota beserta wakil, seluruh pemerintahan dari yang tertinggi sampai tingkat RT RW. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan memberikan keamanan di kota kami, sehingga kami anak-anak-Mu dapat senantiasa leluasa beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sebelum kami menerima firman-Mu, tolong Tuhan Kau sucikan, Kau kuduskan hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu tidak lewat begitu saja ya Tuhan, tetapi tertanam, bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan hamba-Mu yang sebentar hendak membentangkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Engkau pakai lidah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya ruangan ini telah Kau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dalam berkonsentrasi dalam mendengar firman-Mu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Bagaikan sekuntum bunga yang siap mekar di waktu fajar, demikianlah jiwaku akan Tuhan. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan berita firman dengan satu tema, yaitu mahkota. Saudara katakan semua, mahkota ya. Kita baca Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara, kalau kita ini aku datang segera, siapa yang disebutkan itu aku datang segera adalah siapa? Tuhan Yesus ya. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi kita ini semuanya sebetulnya sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebuah mahkota, saudara. Tapi mahkotanya itu beda-beda ya, sesuai dengan apa yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia ini. Contohnya misalnya Ester 1 ayat 11. Ester Alkitab bukan saya. Ester 1 ayat 11 ya. Supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya. Tetapi sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat apa saudara? Elok rupanya. Kalau kita mikir punya wajah elok atau cantik itu senang apa enggak saudara? Senang apa enggak? Ayo. Kalau laki disebut apa? Ganteng ya, cakep gitu loh ya. Puji Tuhan. Saudara, Wasti ini dikatakan tidak mau menghadap. Raja memanggil untuk menghadap kecantikannya kepada rakyat, pembesar-pembesar undangannya, tapi tidak menghadap. Akhirnya jadi apa saudara? Ya, jadi apa? Dipecat saudara. Diganti siapa namanya? Ester ya. Waduh, saya pikir orang yang punya wajah cantik itu adalah karunia Tuhan ya. Ya benar. Ada orang yang tidak cantik. Ada enggak kira-kira orang yang tidak cantik? Banyak ya. Banyak ya. Ya Pak, saya panggil Pak apa Titi? Pak Arif ya. Ya Pak, tidak enak juga karena masih muda. Enaknya tuh Titi ya, karena saya sudah umur 81 ya.
Tapi saya tetap bersyukur karena apa? Seorang yang masih muda bisa menjadi pemimpin. Itu berkat Tuhan, saudara ya. Jadi kalau kita bisa diberkati, itu mujizat. Amsal 4 ayat 9. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Ada karangan bunga yang indah di kepala kita. Makanya kalau ada penari-penari selalu di atas kepalanya itu dikasih apa? Karangan bunga, ya toh? Tidak mungkin karangan lilin, tidak mungkin. Tapi karangan apa? Bunga, saudara. Berikutnya Amsal 16:31. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Jadi rambut putih itu disebut apa? Mahkota. Tapi kalau sudah disemir hitam, kalau mahkota, kalau putih kan digendong. Tapi dilihat Tuhan, loh ini kok hitam, dibuang. Loh, besok pagi kok hitam, buat rambut putih lagi, gendong lagi, tidak usah repot lah ya. Jadi kalau disemir terus, kalau putih biar aja putih gitu ya. Kan banyak orang sekarang ini malah seneng putih, saudara. Ada teman saya tuh, loh umurnya berapa kamu tuh? Enggak cek, saya seneng rambut putih katanya. Oh supaya digendong Tuhan. Loh bukan waktunya kok digendong. Umurnya berapa? Baru 30. Nah aja. Ya sudah terserah. Ayo kita teruskan. Yesaya 62 ayat 3. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Jadi engkau ini, kita ini menjadi mahkota apa? Keagungan, ya, keagungan di tangan Tuhan. Dan yang dia apa? Serban kerajaan di tangan Allahmu. Ini saya tidak bisa ini, terus jatuh. Minta tolong ambilkan yang biru itu. Ini, sorry, ada, bisa. Oh itu bisa. Tidak dikasih tahu. Wah hebat. Iya betul itu. Pinter adik. Makasih ya. Senang saya, senang sungguh, makasih. Ayo kita lanjutkan. Ada, saya ulang ya. Ada 5 macam mahkota yang dianugerahkan Tuhan. 1. Anugerah, yaitu mahkota kebenaran. Semua katakan mahkota apa? Kebenaran. Diberikan kepada mereka yang merindukan kedatangan Yesus dan diwujudkan dalam apa? Kesetiaan, beribadah, berdoa, membaca firman, dan memberitakan Injil, saudara. Itu disebut adalah mendapat mahkota apa? Kebenaran. Saya tadi baru pulang jam 2, saudara. Saya mengabarkan Injil di kuburan. Loh, kok kakaknya di kuburan? Iya, karena di situ juga ada jiwa. Jiwanya siapa? Yang ngubur orang mati, ya toh? Jawab enggak? Tapi semuanya non Kristen, saudara. Tapi kalau saya ajak nyanyi malam kudus, ada sampai ada air mata mengalir. Pertanda dia apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aduh, saya senang sekali. Walaupun suami saya ada di tanah, tapi pasti dia senang, saudara. Karena kuburannya itu dijadikan mimbar dan saya berkhotbah. Waduh, saya katakan Tuhan, dulu suami saya masih hidup, senang nginjil. Orang Bambung aja digonceng. Tapi dimarahi sama pendetanya di Panglima Sudirman, itu gereja Revival Center, saudara. Tapi karena dimarahi, yo ini kan juga sama orang. Oh iya, tapi orang apa yang ini? Sulang, digonceng lagi satu-satu. Itu namanya cinta sesama, saudara. Tapi karena keadaannya, ya toh, orang gila pun masuk gereja dari usir, saudara, didoakan. Akhirnya dia mengatakan, kalau kamu tidak mau biar aku, kenapa aku kok dibatem di sungai? Karena di depannya itu sungai Banyuurip. Dulu kan belum ditutup, sekarang sudah ditutup. Jangan, katanya, sudah hancur keluar. Gitu. Akhirnya sadar. Begitu sabar dia bilang, saya gimana? Kamu sudah di gereja, sudah tak doa, no? Jangan kembali ya mengikuti setan-setan iblis. Oh enggak om, saya senang dengar gereja ini kok ada nyanyian, katanya. Berarti orang gila itu sudah sadar, kemudian sudah sembuh. Katakan aman enggak, saudara? Nah, kalau kita mikir apa tuh, kalau oh ini orang ganteng, ini orang kaya, duduk depan gitu ya.
Oh itu orang miskin duduk belakang. Apa ada? Gereja yang bikin itu ada apa enggak? Ada. Ada apa enggak? Ada. Siapa yang ngomong ada? Apa ngelamun? Ngelamun itu. Tidak ada gereja tuh. Yang kaya di depan, yang miskin di belakang. Tidak ada. Itu gereja setan itu saudara. Ya enggak. Tidak ada, seluruh dunia tidak ada. Saya kan suka keliling dunia tapi bukan sombong ngomong. Tidak pernah tuh, tidak tahu ini orang kaya atau miskin, tidak tahu saudara. Kadang-kadang orang kaya pakaiannya sederhana, tapi orang kaya itu biasa saudara. Ada orang yang miskin gitu ya, duduk di belakang, tetap itu orang, bukan setan, orang saudara. Dia benar. Waduh, saya tetap bersyukur saudara ya. Sekarang kita lanjutkan saudara ya. Coba kita baca 2 Timotius 4:7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, apa saudara, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan apa saudara, kedatangannya. Ya kalau kita mikir saudara kedatangan Tuhan itu tambah lama tambah dekat apa jauh saudara? Hah? Saya sendiri kalau malam tuh Tuhan kapan Tuhan datang? Tapi Tuhan bilang kamu selamat. Bangsa-bangsa banyak yang belum bertobat, negeri-negeri belum bertobat, suku-suku belum bertobat, orang jahat belum bertobat, KPK belum bertobat. Nah gitu orang. Suara itu gitu saudara. Oh iya ya, kita doa supaya semua bangsa-bangsa semua bertobat sebelum Tuhan datang. Kita bisa diangkat hidup-hidup ketemu Tuhan di awan-awan bersama malaikat-malaikat surga. Waduh, saya kan doa itu sampai tidak ngerti amin saudara. Ingat kalau Tuhan datang ya apa senengnya gitu loh. Saudara seneng gak kalau Yesus datang menjemput hidup-hidup loh ya, ya. Bukan menjemput mati loh, menjemput hidup-hidup. Saya tidak senang kalau mati, saya enak. Kalau mati di kubur tuh sumuk saudara. Ya kan? Gak ada AC. Saya tadi kalau lihat suami saya tak kasih kembang, aduh kasihan ya papa nih, sudah dapat dikasih tanah lagi, tutup lagi, aduh pak pikir-pikir, mendingan hidup menunggu Tuhan datang. Kan Tuhan bilang apa? Yang mati dan Tuhan dibangkitkan, yang hidup diubah. Ada dong firmannya Tuhan. Kan ada nyanyian tuh, apa? Kamu pergi kapan? Kesusahan datang ku pergi, tapi kalau sangka kala bunyinya orang saleh semua, kapan Yesus datang ku pergi gitu ya. Aduh, saya mikir tuh nek Tuhan datang ya apa senangnya. Sadar tuh bukan dulu, waktu saya susah tuh ya. Saya katakan kan apa namanya, gula saya ini dari 400 turun jadi 20, semaput, dibawa ke dokter, diserang semua. Terus saya ini sudah mau berangkat ke Papua jam 8. Terus saya bilang, sadar? Dokter bilang gini, ini papamu kalau nanti sadar, matanya buta, kakinya lumpuh. Waduh, gak bisa melayani dokter, gak bisa, lumpuh. Wah, gak mungkin dokter. Lumpuh, sudah 20 tuh sudah ditransfusi berapa jam, si matanya tidak melek-melek katanya. Terus saya gitu, udah saya cuma diem. Ada suara Tuhan bilang apa? Kembali, beritakan Injil. Saya langsung bangun. Loh, saya di mana? Mama di rumah sakit, Ma. Ma, ini berapa, Ma? Loh, ada apa? Ini berapa? Loh, 2. Loh, dokter, tidak buta, matanya tidak buta. Mau macam-macam, sing buta, sing apa kan itu? Kakinya angkat, loh, dah lumpuh dokter. Sudah macam-macam. Ayo kita pulang, tidak bisa. Semua dikatakan gampang tak cabut. Oh ini jam 8 dong, apa pesawatnya berangkat sudah bayar 10 juta dibuang-buang kayak gitu kan. Saya cabut semua, saya lari lewat belakang, anak saya bayar. Sampai sekarang masih hidup. Loh, ini saya masih hidup. Ya, masih hidup toh? Wah, saya mau mati itu 7 kali, tidak jadi terus, bukan diawetkan, memang awet. Tidak, karena belum selesai waktunya gitu loh, tidak. Kalau waktunya belum selesai,
masih terus dikasih hidup. Saya sampai terus dengar suara Tuhan, saudara. Makanya kalau orang cikmi itu apa artinya? Selalu dekat dengan Tuhan ya, selalu ada dengar suara Tuhan. Pernah dengar suara Tuhan apa enggak? Alah, Bu Esther sombong ya, sombong. Bukan, namanya ngomong boleh toh, kesaksian ya toh. Kalau pulaan, saya punya kesaksian itu tadi, nah itu pulaan. Ini ngalami sendiri, saudara. Hebat apa enggak Yesus itu? Hebat, saudara. Tidak ada orang dipukul pedang 4, 1 kena, tapi yang gagangnya itu bos. Ini kak, batuk saya ini sampai sekarang V gitu, sini. Nah ini di bagian V. Tapi dia motong saya bilang dalam nama Yesus gitu. Jadi jari yang kena potong, hilang 5 meter. Saya pikir, waduh jariku di mana ya? Jari ada di pasir sana. Dia ambil, ini mah ketemu dengan anak saya. Ayo sambung. Pergi dokter, saudara tahu bawa uang 1,5 juta. Gini loh dokter, sambung nanti saya bayar. Tidak bisa, tidak ada uang, tidak kerja. Aduh, ya apa dokter? Ya apa nih? Ya apa dibawa kemana? Saya sembahyang Tuhan, tolong bisa nyambung ya apa ya. Terus dokter yang lain bilang, kamu siapa? Saya ini hamba Tuhan. Oh hamba Tuhan. Uang langsung dibawa ke rumah sakit Adi Husada. Mulai jam 7, itu yang dipukul itu yang dipotong itu jam 1 siang. Nah masuk di kamar jam 7 malam sampai jam 2 malam. Disambung uratnya ini kan ribuan. Itu disambung cuma 26. Kering saudara ya. Gak bisa dikering, mesti dipotong lagi. Aduh, tadi bios, gak usah. Gak sakit dokter, gak sakit. Loh, saya motong gak sakit, saya dipotong sakit. Saya pikir gitu. Tapi dokternya gak pusing loh. Langsung dipukul pakai pedang. Tuas itu, mancur darah. Betul sakit. Nah, berarti Bu Esther sehat. Kalau ada ngomong sakit, tak potong terus. Iya ya. Untuk mulut memang sakit, berhenti ya. Coba ngomong dia, berarti mati semua itu. Jadi tidak dipotong semua gitu. Untung cuma 1 rias, 1 ruas saudara. Ya, kalau udah dipotong terus hilang 1, kan eman saudara. Perempuan punya jari cuma hilang 1, saudara. Ya sudah lah, tidak usah kesaksian. Kesaksiannya segudang. Mulai umur 13 jadi guru sekolah minggu, sampai sekarang 81. Jadi berapa tahun no? 68 tahun. Waktu itu belum lahir ya, belum lahir ya. Saya sudah ngoceh loh, sudah ngoceh keliling dunia sudah. Dari Sabang sampai Merauke tambah sudah. Pulau kecil itu di pulau 1000 pulau di Indonesia Timur itu kan 1000 pulau. Naik perahu 1 bulan cuma dapat 20 pulau. Coba dari Ternate, Idore, Bacan, Obe, Mole, Sanana, Buru, Tanimbar, Barbar, Samata, Kai, lupa 1000 pulau. Paling dapat 20. Itu pun setengah mati saudara, 1 bulan. Ombaknya besar tapi tetap jalan. Yang penting pelayanan, ya enggak? Kalau enggak pelayanan buat apa saya susah-susah naik perahu gitu. Lebih baik saya pergi sini enak ya. Datang sudah masuk ada AC enak loh. Puji Tuhan, saya juga bawa kue lemper saudara. Puji Tuhan. Saya orangnya aneh. Kalau udah bawa oleh-oleh itu tangannya kayak kosong gitu, ngerti kosong. Kalau datang duduk itu, duduk, tapi bawa apa ya? Pengen bawa oleh-oleh. Anak saya tadi tak bilang cepetan, seneng masak kue, bikin roti, bukan roti apa namanya? Hah? Donat. Oh ya sudah, tak usah ngomong. Ayo lanjut, ayo kita. Yang perlu dikerjakan adalah mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir, memelihara iman itu mahkota kebenaran. Kedua, mahkota kehidupan diberikan kepada mereka yang tahan terhadap pencobaan atau yang setia sampai mati. Orang yang bertahan dalam pencobaan, penderitaan dan kesukaran dan tidak menyangkal imannya. Yakobus 1:12 ya baca. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada
barang siapa yang mengasihi dia. Katakan amin, saudara. Saya yakin kalau mahkota kehidupan ini diberikan kepada mereka yang tahan menghadapi pencobaan. Saudara, saya dulu itu pencobaannya banyak. Pencobaannya karena mama saya itu Konghucu. Kalau saya ke gereja, apa gereja bisa dimakan? Ma, gereja tidak bisa dimakan. Pendeta suka kasih makan, kurang ajar, dipukul. Jadi kerjanya cuma mama itu pukul saja. Sampai saya mikir, iya ya, si muda gini dipukul terus. Kok bisa Tuhan tidak bela saya? Tapi suara Tuhan bilang, kamu cuma dipukul, aku mati di kayu salib. Oh iya, kita kasih tahu mama. Ma, nanti nek mukul sampai mati loh ma. Karena saya menginjil seluruh dunia. Gak bisa, gaji desa. Besok kalau jadi orang, tapi lahir sudah orang. Akhirnya dapat pendeta sudah. Bisa menginjil apa enggak? Yang apa pendetanya itu baik lagi, sabar lagi. Ada maling masuk dan ngamuk, maling gitu. Saya bilang, ada apa maling? Mana? Sudah, tak dodeng itu sungkan dia keluar. Apa? Ya, apa sih? Udah jangan nanti dipukul orang-orang ketemu katanya. Ya wis, itu namanya sabar. Itu bukan sabar, betul ya loh saudara. Itu namanya kurang apa ya? Kurang hikmat ya. Kurang hikmat gitu. Mati kok biar sabar. Maling gitu loh. Mikir apa enggak saudara? Saya nih orangnya keras ya. Punya suami sabar, cocok tuh. Sabar dan keras anaknya cungkupan ya. Kalau sabar sama sabar anaknya jadi bisu. Kalau keras sama keras anaknya jadi macan tul-tul gitu ya. Saya mikir iya betul ya. Ya sudah, kalau saya mikir itu. Ayo mahkota apa yang kedua? Kehidupan ya. Sikap yang harus diperhatikan kalau kita mau menerima mahkota kehidupan, bertahap dalam ujian baik berat maupun ringan. Ujian untuk memurnikan kita, katakan amin. Ujian menimbulkan ketekunan. Orang yang selalu diuji itu ketekunan apa enggak saudara? Tekun ya. Kalau tidak menyangka Tuhan itu tekun saudara, itu baru mendapat mahkota kehidupan. Yang ketiga, mahkota kemuliaan diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mahkota ini diberikan kepada para gembala, hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang melayani dengan motivasi untuk menyenangkan Tuhan dan bukan untuk manusia ya. Coba baca 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota apa? Kemuliaan yang tidak akan layu. Wah, mahkota kemuliaan itu tidak akan layu saudara ya. Mengambil bagian dalam pekerjaan kudus adalah suatu kemuliaan karena kita melayani raja segala raja. Hormati para penatua. Tuhan menghargai pelayanan pengembalaan. Makanya kalau saya punya suami itu pulang ke surga tidak repot saudara, artinya tuh sakit ini tidak tidur gitu. Lalu ada cucunya datang baru umur 1 tahun apa 2 tahun baru bisa jalan. Hancur tak salaman gitu, begitu sudah terus tidur saudara. Tidak repot saudara. Coba kalau orang tidak percaya Tuhan sakit gitu lama gitu, tidak mati-mati. Saya pernah doakan orang sudah 8 tahun hidupnya tuh tidak bisa mati-mati, mati enggak, hidup enggak gitu, tapi bernapas gitu loh. Tapi jantungnya tetap goyang, tapi cuma tidur terus saudara, tidak bisa goyang ke sana ke sini. Kalau mau makan baru dikasih makan disunduk gitu, apa? Disuapin gitu. Aduh, dia bilang, Bu, tolong doakan Bu, kasihan, supaya cepat mati Pak hidup. Gini loh, mati hidup itu di tangan Tuhan. Kalau suruh mendoakan saya mau, tapi kalau biar tidak mati-mati, tidak mungkin lah, ya enggak? Mati di tangan Tuhan apa enggak? Kan saya dulu pernah melayani, kalau melayani di pabrik kotak dapat kotak kan, melayani di emas dapat emas, melayani di apa itu apa namanya itu super itu Gresik itu loh, mie sedap dapat mie sedap. Tapi saya pernah melayani di pabrik peti mati, disuruh doa no. Saya bilang ya wis tak doa no supaya cepat laku gitu. Sesudah selesai saya dibawa ke rumah sakit.
Bu, doa no Bu. Loh, nek di doa no, dia tidak mungkin saya mati kan ditakut orang Pak. Mestinya jangan dibawa ke sini, keliru. Iya ya, saya tidak mau. Doa no orang yang dalam nama Yesus mati, dalam nama Yesus mati. Bisa dipukul sama mereka loh, saya tak kira. Pulang dipukul saya. Dan tidak mau. Tidak, ibu bisa ambil yang mana peti mati itu? Tidak mau ambil. Kalau peti mati suruh ngambil, kasih duit apa? Nggak mati. Ya, tapi tidak minta kan malu lah, hasil lah. Ya, kau coba ya, cuma yang. Ya enggak, Titi pikir enggak? Wah, pilih Bu yang mana gitu. Ambil sendiri peti mati yang bagus yang mana? Tak mau, kayak gitu kan. Mau minta apa? Kasih kalung, kayak gitu kan. Dan dulu kalungnya ada orang ngasih kalung liontinnya, nah, tapi tidak ada kalungnya kan tidak bisa digantung. Masa mau digantung di hidung? Tidak bisa lah. Nah, akhirnya saya dikasih lah. Dan sekarang bisa dipakai sudah. Yesus itu memang apa? Luar biasa. Aku ini biasa. Utangku tidak ada, cepat bayar yang ada. Berkatku ya luar biasa. Jangan kau berkata yes, membeku menutup hidupmu. Selagi panorama hidup berjalan sesudah itu. Hutan subuh bunga emas tumbuh setelah salju amblas. Tahan derita, renungkan itu sehingga tuntas. Hutan tertutup awan gelap pekat, yang hamil untuk melahirkan kupu-kupu, lebah dan madu, mengandung rahasia pencipta langit dan bumi baru. Apakah saudara ngerti? Tidak ngerti? Tidak apa-apa. Maksudnya senang gitu loh saudara, cuma tak putar-putar gitu. Saya ini orangnya senang puisi saudara. Ngerti tidak? Titi ngerti puisi apa enggak? Nggak ngerti, tidak apa-apa. Cuma olesan kata kok ya. Saya kadang-kadang senangnya puisi saudara. Ada lagi puisinya. Sampai saya kalau ada sidang gitu ya, tuh pendeta-pendeta saya Indonesia bilang, ayo Bu Esther maju ke depan puisi. Puisi apa sih Pak? Pokoknya puisi sembarang. Orang mati juga suruh puisi. Puisi apa? Saya bilang, ya sudah. Bertahun-tahun aku menapah hidup ini. Bertahun-tahun pula aku menghayati arti hidup ini. Hidup yang tak selamanya bertaburan bunga mawar dan melati. Hidup ini bagaikan kelana yang mengaungi samudra raya, berbantalkan ombak, berselimutkan angin, berdayungkan iman menuju pulau cita-cita. Tidak hanya itu, aku melambung tinggi ke awan-awan, usapa rembulan yang ayu, ku berjabat tangan dengan mentarian gagah, ku petik bintang-bintang kebahagiaan, ku bawa pulang, ku rajut, ku rendang, ku jadikan mahligai untuk aku bisa bersinggah sana hingga kini. Apakah saudara ngerti? Tidak ngerti? Tidak apa-apa. Maksudnya hidup ini apa? Perjuangan. Bilang hidup ini apa? Perjuangan. Itu tidak kuat saudara. Saya katakan 2, 3. Hidup ini perjuangan. Wah, berjuang. Seperti saya itu tak bosen, ombak tak bosen, jalan terus. Waktu saya pelayanan naik perahu dari Madura ke seberang itu kan ada 12 pulau kecil-kecil, Ra'a, Sepudi, Wakua itu. Saudara tahu, ombaknya tuh besar, masuk semua ke perahu itu. Aduh, saya punya sembako di bawah saudara. Aduh, jadi apa ini ya? Tapi saya angkat tangan, dalam nama Tuhan Yesus, setan iblis pembuluh darah, angin, hujan, pergi ke tempat pulau kering. Saya tuh lihat mata sendiri. Tahu-tahu sudah tahu, seperti apa tuh ada tiupan angin. Terus saya bilang, loh, anak tadi ya, kan mendung ya, kok tahu-tahu hilang, terang sudah. Terus saya lihat, loh, pulaunya sudah dekat 100 meter sudah. Ya ampun, tadi tidak kelihatan karena hujan. Waduh, langsung saya bangun gitu. Saya mulai terjun, berenang sampai di seberang. Wah, saya bilang, kalau Tuhan menyertai, hujan pun Tuhan singkirkan ke tempat pulau yang kering. Amin, saudara. Kalau saudara bilang juga apa sampai kiamat tak bisa. Tapi kalau singkirkan setan iblis pembuluh darah, angin, ombak maupun juga hujan, pergi ke tempat lain. Itu Pak usir itu, angkat tangan saya. Sudah sampai, langsung saya khotbah di Madura pakai bahasa Madura, saudara. Ya toh, sama saya bilang, panterkan saya terjogi,
sampean kalau di kado gitu. Saya ini datang ke sini, saya bilang, tak tercobakan aja ya, bawa sembako begitu. Tapi sembako nikah, apa tuh, sing gulanya jadi manis asam, manis sama apa asam itu apa? Pokoknya apa itu air laut itu kan asin manis gitu loh. Waduh, sampai tak kenapa-nya. Yang penting sampean selamat nyampe mah. Engki tadi loh. Wah, semua senang lah. Sampai sing pakai jubah itu putih-putih, dah ngerti loh. Itu Pak Kiai itu, senang saudara. Duduk pojok. Lagi sampean pada pojok kalau selama ba'a gitu loh. Senang saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang apa? Mustahil. Sebarang amin saudara. Oh, puji Tuhan. Saya sampai mikir Tuhan, biarpun saya hidup saya ini kan sederhana, hamba Tuhan sederhana, orang desa, tapi kok bisa keliling dunia sendirian. Pernah saya mau pergi ke Texas, dibawa ke Moskow. Saya bilang, waduh, kalau ngeragu nih. Ini kan Xiaojianya tuh kan pramugari dari Singapura, kan ngerti bahasa kok itu. Xiaojie, 我要去倒美国，为什么到这边？对，不对啊？他比人，这边莫斯科就是什么 Soviet， you know？ 为什么到这边？呀，只有 transit， ngomong betul ya transit。Aku kan nggak tahu ngawur kamu. Jadi saya transit sudah nunggu sampai 6 jam. Habis itu baru berangkat. Sampai di Texas Houston itu sampai 32 jam di pesawat. Tidur melek tutup. Tapi ya, anak sekolah minggu saya ada di Texas. Terus saya bilang, Mami, dia panggil Mami, nanti jam 6 dijemput. Gak bisa John, gak bisa. Loh apa? Matanya ngantuk. 32 jam tidur, gak bisa tidur. Gampang, nih gak bisa tidur, matanya ngantuk, pakai kacamata, jadi tidak bisa ketok. Loh, matanya ngantuk tuh matanya merem kayak gitu loh. Masa dia ngantuk matanya melek, itu udah tidur namanya. Ya enggak no. Waduh, sampai saya mikir nanti tuh apa semuanya jawabannya kocak-kacir Mami. Ya wis tidak apa-apa, dijemput saudara. Jadi saya khotbah matanya ngantuk-ngantuk. Tapi puji Tuhan sudah selesai, pulang saya cepat. Waduh, Yesusku memang apa? Luar biasa. Aku ini biasa. Jangan mengatakan aku ini luar biasa. Modelmu itu loh. Kita ini biasa. Kata namanya enggak? Yang keliling dunia biasa, ya enggak? Enggak ada orang keliling dunia itu mesti ada teman itu. Dari Holland saya pergi ke Jepang. Dari Jepang Tokyo berangkat ke Australia. Dari Australia ke Amerika. Anak saya bilang, "Mah, berhenti Mah, besok umur segitu keliling dunia sendirian, dapat ini kepikiran." Gak apa-apa, kepikiran kebayang, mari sudah, ya enggak? Ya kepikiran sebenarnya kan sudah tenang, ada Tuhan kok, ya enggak? Pulang selamat kok, ya enggak? Bawa pulang batuk-batuk, bawa pulang pakai masker, itu namanya enggak tepat itu, ya enggak? Ya sudah, enggak usah, terus saja. Yang ketiga apa tadi? Kota kemuliaan diberikan kepada hamba Tuhan yang melayani, penatua, pelayan, pemain musik, apalagi multimedia, itu melayani saudara. Semua katakan amin saudara. Oh saya sudah tua, tidak bisa melayani. Melayani itu bukan hanya di mimbar. Di mimbar ini paling pol itu cuma katanya tadi dikasih waktu cuma apa? Citian depan ya. Nah, cuma sebentar saudara. Kalau melayani di luar coba bayangkan. Saya tadi khotbah di kuburan itu melayani saudara. Walaupun orangnya bukan orang non Kristen, tapi dia sembahyang gitu ya, sampai nyanyi malam kudus dengan air mata. Aduh, saya bilang terima kasih Tuhan, masih ada orang yang mau percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Amin ya. Yang keempat adalah mahkota abadi. Semua katakan mahkota abadi diberikan kepada mereka yang mampu menguasai diri dalam kehidupan sehari-hari. Menyangka diri ya,
Menguasai diri berarti tidak membiarkan diri menyimpang dari iman atau jatuh dalam kenikmatan dosa. Baca 1 Korintus 9 ayat 25. Yuk baca. Yang orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana di dunia ini loh. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang apa? Abadi, ya. Kalau orang di dunia ini kan pertandingan sampai latihan macam-macam. Tapi kalau kita ini mahkota abadi, itu pertandingan secara rohani, saudara ya. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Tetap fokus pada apa? Pertandingan iman. Semua kata nomor 3, pertandingan iman. 2, menguasai diri. Semua katakan menguasai diri. Ketiga, terus berlatih. Semua katakan terus berlatih. Jadi kalau kita tiap hari berlatih bukan senang, tapi berlatih dalam iman, ya. Saya kadang-kadang mikir, kalau saya tidak punya iman, mana bisa ya bangun gereja 3 tingkat, uangnya 2 juta kong seket, sampai insinyur bilang, tante mau bangun kayak apa? 3 tingkat, 2 piro, 2 juta kong seket, macam-macam, gak macam-macam, satu macam aja. Gak tahu ya, pokoknya tak kirim besinya besok, kirim. Saudara tahu apa? 72.500.000. Aku punya buntutin pakai 2 juta. Ya apa cara bisa tumpu aja. Bisa datang lagi, datang 26 juta. Itu tahun 1998. Uang saat itu tuh besar mana? 26 juta besar mana? Kalau sekarang kecil ya, cuma 26 juta. Tapi kalau 26 juta dikasihkan saya juga mau, saudara. Tapi kalau pikir-pikir, ya apa? Lama-lama numpuk ini apa caranya? Ayo, bayarnya apa? Masih khotbah sampai mati, tidak bisa ya bayar kayak gini. Apalagi khotbah terus yang ngasih persembahan sampret misalnya, tidak ngerasani, cuma ngomong. Apa ya? Saya kukut semua bonnya itu satu tumpuk gitu, tumpuk jam 12 saya mulai sembahyang. Tuhan, ini bonnya sudah banyak. Kalau Tuhan tidak boleh tidur, saya tidak tidur. Biar sampai mati, nanti ada surat kabar bilang ada pendeta mati minta uang dan dikasih oleh Tuhan. Yang malu Tuhan nanti. Ya gitu kan. Sampai tak tantang gitu. Ya apa dan tapi saya bilang terus sembahyang. Syukur, terima kasih Tuhan. Syukur. Lama-lama anak saya bilang, "Mah, ngantuk mah, umur 5 tahun." Terus tidur. Saya sembahyang. Kok tidak dengar suara Tuhan ya? Tuhan, tolong Tuhan. Tidak dengar suara Tuhan. Tahu? Jam 4 kurang seperempat. Dengar suara Tuhan. Tidurlah. Aku dengar doamu. Oh, saya boleh tidur Tuhan. Tidurlah. Oh, saya boleh tidur. Waduh, puji Tuhan aku boleh tidur. Saya tidur. Baru mau tidur. Saudara tahu? Dengar suaranya telepon yang dulu kuno itu loh. Di rumah itu loh. Kring itu loh. Bukan WA, kring itu loh. Tahun 19 lebih itu udah ada ya. Model kayak gitu udah ada ya. Yang WA udah ada dong. Wah, kok ada teleponnya? Jam 4 lagi, siapa ya? Terus tak angkat, "Shalom, selamat pagi." "Ini Bu Esther." "Betul." "Aduh Bu Esther, semalam saya tidak bisa tidur." "Sama, saya tidak tidur." Apa? Ini loh hasil pertama dari saya, suruh kasihkan Bu Esther. "Betul, kata Tuhan, ku dengar doamu tak pas-pas no. Bisa tak di sini?" "Oh bisa." Dapat duit kok tak bisa. Udah berangkat, supir ngomong, "Baju bekas kok jam 4, kok jam 8." Dia bilang, "Wis kamu bangun pada, tak bangun tak pecat." Mau bangun pada bangun, ngantuk-ngantuk bang, hati-hati. Sampai di rumah nih, "Ini Bu, uangnya saya di wadah bantal guling banyak." Saya pikir ini duit apa bantal tok ya. Tapi saya pikir musuh ngambil, tak ambil, tak buang di dalam mobil. Sopirnya sih ngomong, "Baju bekas kok." Duh, sampai jam 4. "Diam, ayo jalan." Kok noleh-noleh.
Loh, enggak kamu menjalani. Iya, singkat, hati-hati. Sudah sampai rumah, semua tuh bonnya bisa bayar apa enggak? Semua bisa bayar enggak Titi? Habis. Sampai bisa 3 tingkat. Yesusku memang apa? Luar biasa. Saya mikir bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini sudah ngalami saudara. Mau mati tidak jadi saudara. Tak jatuh dari apa? Dari Bedugul itu. Sudah setirnya mobil belum dibarangsing, disporing. Jadi menggok-menggok. Ada jurang, pohon ditabrak. Itu saya bawa pendeta dari Holland, 2 orang di tengah. Satu keluarga itu mati habis semuanya. Gelondong. Tapi saya ingat Yesus, sus, mandek. Pada kepala saya masuk di pojok, sus, mandek. Aduh, tak tarik. Sing lain itu sudah di sana, di pohon, muter semua jalan. Ayo bangkit, bangun, sembahyang. Tapi saya tidak kuat, bangun, tak kuat. Masa kamu naik ke atas 15 meter, turun. Untung-untung masih hidup. Aduh, semua dada cacat, tidak ada yang luka, sudah. Saya juga tuh tidak ada apa-apa, biasa. Apa itu? Yesusku memang, aduh Tuhan, apa yang bisa ku balas cintamu Tuhan? Sampai saya kalau ngomong, apa yang bisa ku balas cinta Tuhan dalam hidupku ini? Kalau dulu hamil di luar kandungan, kalau 4 jam darah kotor naik jantung mati. Tapi saya bisa disebut, kok bisa ya? Akhirnya dibuang kandungannya, kan ada 2 laki wedok. Itu yang dibuang itu adalah yang laki. Bisa hamil lagi, punya anak perempuan. Aduh, Yesusku memang apa? Luar biasa. 7 kali mau mati. Kalau dipikir kesaksiannya kebanyakan nanti habis. Ya sudah terakhir ya. Yaitu 1 dikatakan kelima, mahkota sukacita. Semua kata 3. Mahkota sukacita. Paulus menyebut orang-orang percaya yang telah dimenangkan sebagai mahkotanya. Filipi 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab barang siapa, saya ulang, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya. Kalau bukan kamu, usahakanlah untuk selalu merindukan apa saudara? Pertumbuhan rohani jiwa-jiwa, memperhatikan keperluan saudara-saudara seiman. Katakan amin. Saya ini orangnya apa ya? Tapi tidak sombong. Cuma kalau ketemu orang kasihan gitu. Sampai saya ini ada di Toraja itu kan bangun apa? Ngumpulkan orang yang gerejanya dibakar. Saya kasih nama panti dulu, panti. Tapi saya mikir ya apa caranya yang ngasih makan. Dulu 1 bulan itu 20 juta, 1 orang 100, 200 orang. Terus akhirnya ada pandemi, saya kirim 10 juta, 1 orang 50.000 1 bulan. Cukup enggak kalau di Surabaya? Cukup enggak nyok? Mati, sisa cuma 120. Dari 200 sisa 120. Yang pulang itu sampai berapa? 80. Tuhan ya, apa caranya untuk mempertahankan nyawa mereka? Sampai saya usaha bawa dompet saudara. Saya bikin dompet, nanti saudara ambil, nabur gitu loh. Ya, nabur ngasih gitu, kayak orang tabur tuai gitu loh. Ya terserah, tapi jangan cuma 10.000 kan, dompetnya juga mahal. Karena ditulisin Jesus love me. Itu bagus sekali ya. Tapi saya mikir, mau kan enggak coba di sini gitu loh. Tapi terserah ya, ya. Kalau memang Tuhan memberkati, tidak ada yang salah, ya. Amin. Ya, amin. Tuhan memberkati. Yang pertama aja ya,
tak singkat. Yang pertama tadi apa? Mahkota apa? Ayo, mahkota kebenaran. Kedua, mahkota kehidupan. Ketiga, mahkota kemuliaan. Keempat, mahkota abadi. Yang terakhir, mahkota apa? Sukacita. Semua katakan amin. Seandainya waktu ini dapat kulipat-lipat, akan kulipat-lipat. Ku masukkan dalam peti, ku depositokan di bank. Namun apa daya, tangan tak sampai. Maksudnya jam untuk khotbah sudah selesai. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk melanjutkan persembahan. Nah, saya mau doa dulu, tidak boleh? Makasih Tuhan, berkat Tuhan malam ini, berkati supaya benih firman yang ditabur menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat Tuhan, berkat firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saya serahkan. Shalom, selamat malam. Selamat malam, shalom. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih banyak buat pelayanan dari Ibu Pendeta Esther Sulaiman. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan pakai dalam setiap pelayanannya, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau tadi sama Ibu Pendeta Esther Sulaiman sudah disampaikan, bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir pada kesempatan malam hari ini dapat menabur buat pelayanan visi dan misi yang berada di luar pulau. Dan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan menjalankan persembahan kasih buat mendukung pelayanan visi dan misi, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahan dapat segera dijalankan. Mari kita mau angkat satu buah lagu. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ku ada menaikkan pujian ini. Kalau bunyi sangkakala, Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih pelayanan Bu Esther, 80 lebih masih bisa pelayanan, ya, sehat-sehat selalu. Dan saya juga terima kasih pada Ibu Dian yang sudah membawa berkat untuk Natal tamburin, ya, baju-bajunya nanti Tuhan kembalikan berlipat. Ada lagi satu ibu tidak mau disebut namanya,
sudah memberi musik kepada kita ya, gitar listrik. Harganya nggak murah loh saudara. Saya nggak minta terus terang. Tapi Tuhan tahu, Tuhan bisa berjuang itu. Nek bawa gitar biasa itu kok rasanya ya dari orang mati apa. Sekarang dadak nunggu Tuhan dikirim. Saya nggak minta, tapi Tuhan yang memberi. Tuhan memberikan berlipat-lipat ganda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan saat ini. Kami sudah terima berkat jasmani rohani. Biarlah Tuhan kami mau Tuhan, kami tetap ikut Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Biarlah Tuhan beri tubuh roh jiwa yang sehat pada jemaat-Mu. Berkati Tuhan semua pekerjaan daripada anak-anak-Mu supaya bisa disalurkan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Kami tahu Tuhan yang punya langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa semuanya ini. Oh, tangan-tangan yang sudah berkorban Tuhan, kami percaya tidak akan sia-sia. Semuanya Tuhan dikembalikan oleh Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu. Tuhan juga beri kekuatan pada Ibu Esther, meskipun usia sudah lanjut tetapi masih bisa melayani di luar Pulau. Sungguh luar biasa Bapak. Ini teladan yang baik buat kami semuanya. Biar kami selalu cukup di dalam doa. Biar Tuhan sendiri yang disanjung tinggi, Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang diagungkan. Terima kasih Bapak. Kami juga sisipkan doa besok adalah Natal kaum muda Tuhan dan New Generation. Tuhan tolong Tuhan beri cuaca yang baik. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Keperluan semua yang Kau cukupi, sungguh kami mengucap syukur Bapak. Bukan kekuatan kami, kegagahan kami, tetapi karena Tuhan baik buat kami. Oh, terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku pulanglah dengan damai dan sukacita daripada Allah Bapa, Roh Kudus menyertai setiap kami dan penolong kami yang setia. Terima kasih kami tiba dengan selamat, tidak kekurangan apapun. Kembalikan kami pada hari-hari kebaktian, hari-hari persekutuan. Tuhan tolong. Terima kasih Bapak. Semua sudah terima berkat Tuhan. Kami percaya dan kami iman dalam nama Yesus. Sekarang kami berdoa Bapak kami di dalam surga. 我们在天上的父，也人做你的名为神，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们若有的一切今日赐给我们，免我们的债，不度我们免了人的债，不叫我们一见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀、全是你的，直到永永远远。Yang mengasihi Tuhan dan diberkati sama-sama katakan amin. Saudara silakan duduk dulu, jangan pulang.